Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Gusri dengan NIM 12450124800 dari kelas 3A Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4 mata kuliah aljabar linear tentang determinan sarus dan OBE. Nah, pertama itu ada sebuah matriks C di mana kita harus mencari determinan menggunakan cara sarus dan OBE. Yang pertama itu kita menggunakan cara sarus atau permutasi. Cara sarus tersendiri yaitu mengalihkan kembali dua kolom utama pada matriks tersebut, di mana kolom pertamanya itu 321 dan kolom keduanya itu -1, 0, 4. Jadi matriks C tadi dikali kembali dengan dua kolom utama dari matriks tersebut. Nah, cara pengaliannya itu dengan diagonal 3 kali 0 kali 3 min 1 kali 1 kali 1 2 kali 2 kali 4. Nah, itu bagian positif, lalu dikurang dengan 2 kali 0 kali 1 ditambah 3 kali 1 kali 4 ditambah min 1 kali 2 kali 3. Sehingga dari determinan C tersebut dengan menggunakan sarus kita dapat hasilnya itu 9. Nah, lanjut kita mencari determinan menggunakan cara OBE, di mana dari matriks C tersebut ada salah satu baris yang berawalannya bisa jadi 1, sehingga baris pertama dan baris ketiga itu kita ubah posisinya. Di sini baris ketiga tersebut kita ubah ke baris pertama dan baris pertama kita ubah menjadi baris ketiga. Lalu di sini kita telah mendapatkan pivotnya itu 1. Setelah udah mendapatkan pivot 1, maka kita harus mengubah angka di bawah pivot itu menjadi 0, di mana 2 dan 3 kita harus mengubahnya menjadi 0, sehingga kita dapat dengan cara B1 dikali min 2 ditambah B2, yang baris 3-nya itu B1 dikali min 3 ditambah B3. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kita udah dapat nih angka 0 di bawah pivot. Nah, kali ini saya akan mengambil dengan segitiga bawahnya itu menjadi 0, sehingga min 13 ini harus kita ubah agar menjadi nilainya 0 dengan cara B2 dikali min 13/8 ditambah B3. Nah, kan biasanya dengan cara OBE itu kan kita min 1-nya itu harus kita ubah nih menjadi 1 agar mudah pengubahan si angka di bawahnya ini itu menjadi 0. Nah, sedangkan di sini kita tidak harus mengubahnya menjadi 1. Nah, di sini kita dapat min 13/8. Kenapa dikalikan dengan ini? Itu cara-carinya di mana kita anggap itu menjadi K. K itu sama dengan elemen yang ingin kita hilangkan per pivot. Nah, yang elemen yang ingin kita hilangkan itu kan min 13. Nah, per pivot. Nah, pivotnya itu min 8, sehingga B2 kita kali dengan min 13/8 ditambah B3. Nah, lalu udah kita dapat nih. Di sini udah menjadi 0. Nah, segitiga bawahnya tadi sudah kita ubah menjadi 0, sehingga kita ambil diagonal dari matriks tersebut. Dari 1 dikali min 8 dikali 9/8. Tadi kan udah kita dapat nih hasilnya itu min 9. Nah, di sini ada kita ubah nih si D tadi menjadi C aksen. Kenapa? Karena di awal tadi udah kita ubah yang seharusnya baris pertama itu kita ubah ke baris ketiga dan baris ketiga jadi baris pertama, sehingga hasilnya itu merupakan kebalikan dari awalnya. Jadi untuk mencari si determinan C-nya tadi kita harus mengkalikannya dengan min 1 atau dengan min, dimana min dikali min 9, sehingga kita dapat determinan C-nya itu 9. Nah, di soal pertama ini kita ketahui bahwa cara sarus dan OBE itu hasilnya sama, yaitu sama-sama 9. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada matriks dengan ordo 4x4. Disuruh mencari determinan. Di soal itu tidak diketahui harus mencari sarus atau OBE. Nah, dengan itu maka saya menggunakan
determinan dengan cara kofaktor. Pertama, kita mencari tahu tanda dari setiap barisnya. Itu kita ambil baris pertama, ada 1, ada 2, ada 0 dan 3. Nah, lalu kita tambahkan itu. Ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Nah, sehingga plus 1, minus 2, plus 0 dan minus 3. Lalu kita cari masing-masing minornya. Dimana yang pertama itu kita hilangkan baris 1 dan kolom 1. Nih, baris satunya kita tutup, kolom baris 1, kolom 1. Nih, sehingga kita dapat matriksnya itu 514, 132, 021. Nah, setelah itu baru kita cari determinannya dengan mengkalikan dua kolom pertamanya. Sama kayak tadi, kita kalikannya secara diagonal, lalu diagonal lawan arahnya itu kita kurangkan, sehingga kita dapat itu hasilnya 2. Lalu lanjut lagi, kita hilangkan baris 1 kolom kedua, kita tutup kolom keduanya di sini, kita tutup baris pertamanya, sehingga didapat 214 matriks ini, lalu dikalikan dengan 2 kolom utamanya. Nah, habis itu baru kita jumlahkan dan kita kurangkan, lalu jumlahkan lagi diagonal berlawannya, sehingga didapatkan itu minus 12. Habis itu kita hilangkan baris 1 kolom ketiga, kita dapat ini matriksnya, kita kalikan 2 kolom utamanya, lalu dapat determinannya itu 8. Nah, yang terakhir itu ada kita hilangkan baris 1 dan kolom 4, ini determinannya, dan ini 2 kolom utamanya, lalu kita kalikan sehingga determinannya itu 18. Nah, kita masukkan nih ke si yang plus minus tadi, dimana plus 1 tadi itu sama 2, si minus 2 itu sama minus 12, 0 tadi sama si 8, dan minus 3 itu sama si 18. Nah, kita masukkan 1 dikali 2 dikurang 2 dikali minus 12 ditambah 0 dikali 8 dikurang 3 kali 18. Nah, sehingga kita dapat nih determinan si matriks B tadi itu adalah minus 28. Lanjut ke soal nomor 3, itu ada A, B, C, D, E. Nah, di sini diketahui ada permutasi, lalu kita tentukan jumlah inverse-nya. Nah, ada permutasi, disuruh mencari jumlah inverse-nya. Yang pertama itu ada 7, ada 5, 3, 6, 4, 1, 2, 8. Nah, pertama itu kita pasangkan, kita ambil angka pertama, di mana si 7 itu pasangkan dengan 5, 7 pasangkan dengan 3, 7 dengan 6, 7 dengan 4, 7 dengan 1, 7 dengan 2, 7 dengan 8. Nah, ini kita tulis nih sampai 7 dengan 8. Lalu lanjut, 7 tadi kan udah. Nah, sekarang 5 dengan 3, 5 dengan 6, 5 dengan 4, sampai dengan 5 dengan 8. Nah, 5 udah, lanjut ke 3 dengan 6, 3 dengan 4, 3 dengan 1, 3, 2, dan 3 sampai 3 dengan 8. Sampai seterusnya sampai berakhir di 2 dengan 8. Nah, sudah berakhir 2 dengan 8. Lalu kita lihat nih ketentuannya, di mana si AI itu lebih besar dari AJ. Nah, kita tahu nih bahwa 7 dan 5 itu besaran 7 daripada 5. Maka ini termasuk inverse-nya. 7 sama 3 itu juga 7 dengan 6 juga, 7 dengan 4, 7 dengan 1, 7 dengan 2. Nah, sedangkan 7 dengan 8 itu tidak, karena 7 itu lebih kecil dari 8, maka ini tidak termasuk inverse. Lalu 5 dengan 3, 5 dengan 6 tidak, 5 dengan 4. Nah, pokoknya kita cari yang dimana angka awalnya itu lebih besar dari angka yang kedua. Nah, setelah kita lihat semuanya tadi yang angka awalnya itu lebih besar dari angka yang setelahnya, maka kita dapat ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, dari si A tadi kita dapat bahwa inverse-nya itu ada 17. Lalu yang B itu
ada angkanya itu diketahui 5, 1, 4, 2, 3, 6. Sama kayak tadi. Kita pasang-pasangkan. Pertama 5, pasangkan ke angka kanan setelahnya. Lalu 1, 4 sampai terakhir itu 3 dengan 6. Nah, kita lihat lagi si angka awalnya itu lebih besar dari angka setelahnya. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inverse di B itu ada 6. Nah, yang C itu sama, yang 4 ini kita pasangkan dengan kanannya, habis itu 2 dengan kanannya, 1, 3 sampai terakhir itu 3 dengan 5. Cari si angka sebelum lebih besar dari angka setelahnya. Maka ada 1, ada 2, 3, 4. Nah, inverse di C itu ada 4. Lanjut di D itu ada 1, ada 6, ada 3, ada 2, 7. Kita cari lagi angka awalnya ini, pasangkan dengan angka di kanan setelahnya, lalu lanjut 6, lanjut 3 sampai berakhir dengan 4 dan 5. Lalu kita cari inverse-nya. Di sini ada dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inverse-nya itu ada 7. Terakhir itu ada E. Ada 1, 2, 3, 4. Kita pasangkan 1 dengan 2, 1 dengan 3 sampai terakhir 3 dengan 4. Nah, di E ini kita tidak dapat inverse-nya karena angka data di E ini merupakan angka berurut, yang dimana bahwa kita ketahui bahwa angka yang berurut itu kan selalu diawali dengan angka terkecil nih. Pas kita pasangkan ke angka di kanan setelahnya, pasti angka yang lebih besar dong dari angka sebelumnya, sehingga si E ini tadi tidak ada inverse-nya. Karena data yang diberikan itu data yang terurut, sehingga data yang dari data terkecil ke data terbesar yang membuat hasilnya itu AI itu lebih kecil dari AJ. Sedangkan inverse yang harus kita cari itu AI-nya itu harus lebih besar daripada AJ. Nah, di soal keempat ini ada 2 matriks. Ada matriks A dan matriks B. Nah, di soal itu kita tentukan nilai X pada 2 matriks tersebut jika determinan A itu sama dengan determinan B, atau kita bandingkan 2 determinan tersebut. Nah, di sini kan matriksnya itu kan matriks order 2x2, di mana determinannya itu A dikali D dikurang C dikali B. Nah, kita kalikan nih, determinan A itu X dikali 3 min X, 3 kurang X dikurang min 1 dikali 7, sehingga hasilnya min X kuadrat ditambah 3X ditambah 7. Lanjut ke determinan B, itu ada 2 kurang X dikali X tambah 3 dikurang min 5 dikali 5 dikali 3. Hasilnya itu min X kuadrat dikurang X ditambah 21. Nah, di sini kan ada nih, untuk mengetahui nilai X-nya itu kita harus membandingkan determinan A sama dengan determinan B. Kita masukkanlah hasilnya. Determinan A tadi min X kuadrat ditambah 3X ditambah 7, dan determinan B tadi itu min X kuadrat dikurang X ditambah 21. Lalu kita hilangkan min X kuadratnya di kedua matriks tersebut. Setelah dihilangkan, kita dapat ada 3X ditambah 7 dengan min X ditambah 21. Lalu kita pindah ruaskan X sama X, koefisien dan koefisien, dimana 3X itu pindahkan nih, si min X pindah ruas itu jadi positif X, maka 3X ditambah X jadi 4X, dan 2X, si 7X positif tadi pindah ruas menjadi min 7, sehingga 21 dikurang 7, maka dapat itu 4X sama dengan 14, dimana X itu sama dengan 14/4 dibagi 2, sehingga 7/2, maka X dari matriks tersebut ini kita dapat itu 7/2 atau 3,5. Nah, lanjut ke soal terakhir. Itu diketahui bahwa determinannya itu minus 1. Lalu ada nih matriks, kita ibaratkan ini matriks A, dimana kita harus menentukan nilai K dalam matriks A tersebut. Pertama kita tentukan plus minus dari si matriks tersebut. Kita ambil baris pertama, di mana K 5 dengan 5. K ini positif, 5 ini kita taruh negatif, dan 5 ini positif. Nah, lalu kita cari dengan cara minor
dapat itu hilangkan baris 1 kolom 1 dapat min 1 0 4 3. Kita cari determinannya min 1 kali 3 dikurang 0 kali 4, hasilnya itu min 3. Lalu hilangkan baris 2 kolom 2 dapat determinannya itu min 3. Lalu hilangkan baris 1 kolom 3 dapat determinannya itu min 4 tambah 3 tambah K. Setelah itu lalu kita kalikan dengan yang sudah kita cari dengan plus minus tadi. Maka K tadi dikalikan dengan min 3 dikurang dengan 5 dikali min 3 ditambah 5 dikali min 4 tambah K. Nah, K kali min 3 itu min 3K ditambah dengan ini kan min 5 dikali min 3. Min kali min positif, 5 kali 3 15. Lalu 5 dikali min 4 itu jadi min 20. 5 dikali K itu jadi plus 5K. Lalu kita samain yang ada variabel dan yang tidak ada variabel, kita pindah-pindahin. Maka min K ditambah 5K itu 2K. 15 kurang 20 itu min 5. Dan determinan tadi udah kita ketahui bahwa min 1. Kita pindah ruaskan nih. 2K dikurang 5 itu sama dengan min 1. Maka bisa kita pindahkan, pindah ruaskan si min 5 tadi. 2K sama dengan min 1 ditambah 5. Sehingga K kita dapat itu 4/2 di mana K nya itu adalah nilainya 2.